Oke, Mbak Tiara bisa ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Mbak. Nah, teman-teman sekalian, nah ini pertemuan terakhir sebelum mid semester ya, sebelum UTS. Ya, kemarin kita sudah bicara apa ya, mengenai pendataan dan pemberian nomor objek pajak untuk PBB P2 yang ada di perkotaan. Karena memang itulah yang kita lakukan, kegiatan pendataan dan pemutahiran data apa secara massal. Ya, di situ ada bagaimana, kapan kita memberikan nomor, gitu ya, yaitu pada saat pendaftaran dan atau pendataan. Pendaftaran wajib pajak yang aktif, kalau pendataan kita yang aktif. Walaupun di sana sesuai dengan pasal 9 juga diwajibkan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri. Nah, pada saat mereka mendaftar, mereka mengisilah SPOP, gitu ya. Mengisi SPOP terkait dengan data objek dan data subjek, ya, dilampiri dengan data pendukung. Nah, ada beberapa poin yang di SPOP itu yang tidak diisi oleh si wajib pajak, gitu ya, karena itu adalah merupakan kewenangan kita untuk mengisinya, ya. Jadi kita mengisi beberapa, mulai dari poin 1 terkait dengan transaksi, ya. Ada perekaman, ada apa kemarin, pemutakhiran, dan ada penghapusan. Nah, itu kaitannya dengan NOP, maka NOP-nya harus kita isi. Terus yang bawah nanti ada di angka 26 itu kode set NT, dan itu juga harus kita isi. Ya. Nah, itu pada saat pembentukan. Nah, setelah pembentukan kita pasti akan ada yang namanya pemutakhiran. Karena kemarin ya ada beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukan pemutakhiran. Gitu ya. Mulai dari adanya perubahan objek, perubahan subjek, diikuti dua-duanya gitu ya, adanya perubahan objek dan perubahan subjek. Nah, di situ juga sudah saya sampaikan bagaimana kewajiban kita dalam mengisi SPOP-nya, sehingga data yang ada di basis data itu sesuai, ya, karena harus ada dua data yang kita perbaiki, ya, ada data apa namanya alfanumerik yang kita dapat dari SPOP, dan ada data spasial yang kita dapat dari gambar petanya. Nah, itulah yang dikoneksikan dengan NOP, gitu ya. Sehingga nanti jangan sampai apa ya, data di basis data alfanumeriknya sudah kita perbaiki tapi petanya belum, atau sebaliknya, sehingga nanti kita akan sulit untuk melakukan pelayanan, gitu ya, sulit juga mendeteksi dan seterusnya, banyak hal yang terkait dengan manfaat peta, gitu ya, dalam pelaksanaan administrasi PBB P2 seperti itu. Nah, itu apa terkait dengan pendaftaran, pendataan, dan juga pemutakhiran untuk PBB P2, di mana kita memberikan NOP. Nah, hal yang sama ya juga berlaku di PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya, perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Ya, jadi hal yang sama juga dilakukan. Cuman, nah, ada beberapa hal yang membedakannya. Nah, itu sih mulai berlakunya semenjak tahun 2000 berapa ya? 19 itu ya, 2019. Nah, di situ ada beberapa tata cara yang berubah. Sorry, 2016 ya. 2016. Nah, sekarang kita akan coba bahas pendaftaran, pendataan, pemberian nomor, dan pemutakhiran, ya, untuk PBB sektor P5R, ya. Nah, ini dia, sebentar ya. Ini kita kelas apa namanya ya? 502, Pak. 502 ya. Terima kasih, Mas. Saya itu lupa-lupaan terus. 5 ya. Nah, nah ini
saya sampaikan gitu ya, karena saya berkeyakinan teman-teman juga nanti akan menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak ya, dan akan mengelola PBB P5L kalau kebetulan ditempatkan di kantor pelayanan yang ada objek PBB P5L-nya ya. Walaupun kemarin di semester sebelumnya teman-teman sudah mendapatkannya terkait dengan pengenaannya ya. Jadi pengenaan berdasarkan PMK 186 mungkin yang diajarkan ya, atau mungkin peraturan yang sebelumnya saya kurang tahu. Nah, tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana melakukan pendaftarannya ya, atau pendataannya yang biasanya diikuti dengan pemetaan dan pemberian NOP ya, serta bagaimana kita mengisi SPOP-nya sehingga data itu menjadi benar ya, kira-kira seperti itu. Nah, diawali tentu dari dasar hukum. Nanti teman-teman boleh mencari sendirilah dasar hukumnya ya. Ya, ini yang saya bilang pemberian nomor itu kan berdasarkan per tahun 2016 ya. Ya ini. Per 29 tahun 2016. Nah, dasar sebelumnya adalah PMK 254 terkait dengan pendataan. Nah, sekarang PMK 254 itu sudah dicabut diganti dengan PMK 48 tahun 2011 ya. PMK 48. Cuman tata cara pemberian NOP-nya tidak dicabut. Artinya dia masih berlaku gitu ya. Jadi masih sama lah dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, seperti itu. Apa yang berbeda gitu ya di antara PMK 48 dan PMK 254 ini gitu ya. Dia sama sih sebenarnya mengatur terkait dengan kewajiban pendaftaran. Cuman pada saat PMK 48 ini diterbitkan, nah di situ sudah sedikit menyinggung gitu ya, berkaitan dengan yang diatur dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang KUP, terutama di pasal 2-nya, ya Undang-Undang KUP pasal 2 ayat 1. Gitu ya. Nah itu yang mencirikan bahwa pemungutan pajak di Indonesia ini adalah berdasarkan sistem self assessment. Yang ada di pasal 2 ayat 1. Pasal 1 kan pasti pengertian ya, definisi ya, yang dimaksud dengan ini dan seterusnya. Begitu masuk ke pasal 2 ayat 1, dia sudah langsung mengatur bahwa setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, jadi ada dua ya, subjektif dan objektif ya, wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Nah, itu kan dari aturan ini sudah menjelaskan bahwa yang harus aktif sebenarnya untuk masuk ke basis datanya DJP, untuk dicatatkan menjadi wajib pajak dan diberikan nomor identitas adalah wajib pajaknya. Ya. Nah, sedikit berbeda dengan Undang-Undang PBB. Ya, Undang-Undang PBB di pasal 9. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PBB, di sana diatur dalam rangka pendataan. Kalau pendataan berarti kan yang butuh data kita, ya DJP. Wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya, gitu dia bilang. Nah, selanjutnya diberikan NOP dan seterusnya ya. Nah, itu sedikit perbedaan. Tapi karena Undang-Undang KUP itu adalah aturan formal, nah, ya, seyogianya hal-hal terkait dengan formal seperti itu harusnya mengacu kepada Undang-Undang KUP. Sementara di Undang-Undang PBB sebagai undang-undang material, dia di situ akan mengatur objek, gitu ya, tarif, gitu ya, dasar pengenaan, tata cara penghitungan. Coba kalau kita perhatikan di Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN kan begitu nggak tuh? Objeknya apa? Adalah penghasilan. Tarifnya seperti apa? Di sana diatur semua di Undang-Undang
PPh itu. Begitu juga dengan PPN. Ya, jadi di situ diatur. Nah, maka ya pemerintah itu menerbitkan ini ya, jadi PMK 48 tahun 2021 di sini ngaturnya seperti ini. Makanya saya bilang sedikit berbeda. Jadi dia dimulainya dari wajib pajak sesuai pasal 2 di Undang-Undang KUP. Nah, jadi dibilang ya, setiap wajib pajak melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP paling lama 1 bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif. Jadi setelah terpenuhinya syarat subjektif, ya kalau di pasal 2 itu kan tadi subjektif dan objektif, ya. Sedikit berbeda memang kalau untuk syarat objektif di Undang-Undang KUP, di Undang-Undang PBB mengatur saat terutangnya, ya apa namanya PBB gitu, adalah 1 Januari tahun pajak. Nah, itulah yang menentukan. Nah, kondisi objek itulah yang menentukan. Maka umpamanya kalau sekarang ada Mas Aditya memperoleh surat izin apa pengelolaan untuk perkebunan, gitu ya, SIUP untuk perkebunan. Tanggal sekarang, ya kan ya, tanggal 12 November tahun 2021. Maka secara aturan perundang-undangan, maka Mas Aditya sudah memenuhi syarat subjektif saat ini, ya, di tanggal 12 November 2021. Cuman, nah, Mas Aditya belum memenuhi syarat objektif. Kenapa? Karena di 1 Januari tahun 2021 itu atas objek itu belum menjadi diperoleh oleh Mas Adit gitu. Nanti kapan? Nanti pada 1 Januari tahun 2022. Ya, kenapa seperti itu? Karena PBB ini kan pajak objektif yang sifatnya pajak tahunan. Berbeda dengan PPN. PPN itu terutang saat terjadinya peralihan gitu ya. Ya. Jadi pada saat ya kita beli baju ya pada saat itu. Ya, PPh juga begitu pada saat penghasilan itu diperoleh. Jadi dia setiap bisa dalam 1 bulan, bisa dalam 1 hari beberapa kali membayar PPh, gitu, membayar PPN. PBB enggak, sekali cuma setahun. Maka harus ditetapkan kapan? Maka 1 Januari diatur di undang-undang. Seperti itu ya. Nah, itu. Nah, pada saat ini tanggal 12 bulan 11 itu Mas Adit sudah memenuhi syarat subjektif, maka Mas Adit harus mendaftarkan diri. Ya. Nah, di sini dibilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PJB untuk diberikan surat keterangan terdaftar. Jadi di situ nanti akan diberikan surat keterangan terdaftar di mana dalam SKT itu mencantumkan nomor objek pajak. Ya. Jadi Mas Adit sudah terdaftar dengan NOP sekian, objeknya yang ini. Tapi apakah sudah harus dikenakan PBB? Belum. Gitu ya. Belum dikenakan. Kenapa? Karena syarat objektifnya belum memenuhi. Nanti pada 1 Januari tahun 2022 baru Mas Adit memenuhi syarat objektif. Dan pada saat itulah nanti Mas Adit akan dikenakan PBB sesuai kondisi 1 Januari gitu ya, tahun pajak tersebut. Mungkin sekarang statusnya kondisi di lapangannya masih hutan. Terus di bulan November ini dapat izin langsung dikerjakan oleh Mas Adit. Sehingga sudah ada beberapa wilayah yang dikembangkan ya, dirapiin atau apa gitu ya. Nah, itu kan akan berbeda kan nanti dengan kondisi saat itu, Pak. Maka nanti pada saat 1 Januari itu dicek kembali ya apa kondisi dari objek pajaknya sebagai dasar pengenaan pajaknya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu yang berubah sedikit ya dari aturan yang lama 254 dengan 48. Jadi di 48 ini lebih menekankan pada kapan si wajib atau subjek pajak itu wajib mendaftarkan objek pajaknya. Nah, di sini dibilang setelah memenuhi syarat subjektif. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang KUP, syarat subjektif itu terlihat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP.
Karena memang dasar hukum untuk self assessment itu ada di sana. Ya, seperti itu, teman-teman sekalian. Ya. Kalau dulu enggak, dia menganutnya ke pasal 9. Dasar hukumnya adalah pasal 9 di Undang-Undang PBB. Karena di sana diatur dalam rangka pendataan, berarti apa? Kita yang aktif gitu, bukan wajib pajak. Kalau kita nggak mendata, WP-nya tidak harus mendaftarkan diri. Karena memang di sanalah dia mendaftarkan diri. Ya. Itu kira-kira perbedaannya. Nah, lanjut. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan langsung ya. Nah, di sini sangat ditekankan terkait dengan terpenuhi syarat subjektif. Kapan? Nah, ini diatur di sini. Rata-rata adalah tanggal izinnya, ya. Tanggal izin usaha perkebunan, tanggal izin usaha penugasan di bidang kehutanan, tanggal kontrak kerjasama, ya, untuk migas, tanggal izin untuk penugasan pertambangan panas bumi, tanggal izin usaha pertambangan minerba, tanggal izin usaha perikanan, ya. Jadi yang kita kenakan di sini untuk PBB P5L itu ya, PBB P5L itu ya yang mendapatkan izin, tapi nanti di sana juga diatur ya, yang nyata-nyata dipergunakan untuk. Tapi di sini kembali lagi kapan? Nah, di sini semuanya adalah tanggal izinnya. Ya, maka, nah di sini bilang 1 bulan setelah. Berarti gini ya, 1 bulan setelah. Pokoknya sekarang ini tanggal 12. 1 bulan setelah berarti di sini, di bulan berikutnya, nah, dia di sini, di tanggal 12, berarti di sini. Ya, terakhirnya adalah tanggal 12. Kalau lewat, nah itu di situ sih nggak mengatur sanksi ya, jadi nggak mengatur sanksi. Tapi di sana diminta wajib pajak untuk mendaftarkan. Nah, tapi kalau tidak, nanti dia masuknya ke pasal 10 di Undang-Undang KUP ya. PBB. Nanti dia bisa diterbitkan SKP ya, karena wajib pajak tidak mendaftarkan objek pajaknya. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan kapan saat terpenuhinya syarat subjektif. Sampai di situ ada yang mau tanya dulu enggak? Saya sambil minum. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya adalah di mana mereka mendaftarkan diri. Karena kan waktu itu, kalau kita lihat di Undang-Undang PBB, si WP nggak peduli, ya, karena yang harus aktif adalah fiskusnya. Kalau si fiskusnya merasa di wilayah kerjanya ada objek PBB, maka dia wajib mendatanya, karena perintah pasal 9 dari Undang-Undang PBB. Sekarang dengan berlakunya PMK 48, dia sih nggak bertentangan di sana ya, bertentangan dengan itu karena dia mengacunya ke Undang-Undang KUP. Maka yang aktif di sini adalah justru si wajib pajaknya. Nah, kan wajib pajaknya akan bertanya nanti, ya di mana saya harus mendaftarkan diri? Nah, disinilah diatur. Ya. Ada di KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Nah, bukanlah hal baru kalau di sini ya. Jadi namanya kalau objeknya berada di Kabupaten Badung, berarti nanti dia akan mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya Kabupaten Badung. Ya. Kalau dia di Kabupaten Singaraja, berarti di KPP yang wilayah kerjanya berada di mewilayahi Kabupaten Singaraja. Untuk objek yang mana? Nah, di sini dibilang perkebunan, perhutanan, pertambangan, untuk migas ya, untuk permukaan bumi onshore, pabum onshore, terus pabum offshore yang terintegrasi dengan onshore, ya. Ini juga onshore, ini juga yang terintegrasi dengan onshore. Artinya apa? Kalau dia ada tanahnya, gitu ya,
permukaan buminya, nah maka dia akan terdaftar di KPP di mana permukaan bumi itu ada. Kalau kebetulan dia ada di laut dan ada di darat, nah maka yang di laut itu akan didaftarkan di KPP di mana ada daratnya juga. Kayak ini ya. Ini namanya laut gitu ya. Nah, di sini ada pertambangan ini ya. Apa ini namanya? Panas bumi gitu ya di tengah laut. Terus nanti di sini dia punya juga di darat. Ya. Nah, ini mungkin apanya gitu ya. Pengolahannya mungkin di sini. Nah, ini masuk KPPA. Karena ini terintegrasi, maka ini juga masuk ke wilayah KPPA. Jadi dia mendaftar ke KPPA. Sehingga nggak pisah gitu ya antara onshore dan offshore dijadiin satu. Termasuk juga nanti apa namanya tubuh buminya. Ya, jadi tubuh buminya juga mendaftar di KPPA. Ya. Nah, khusus untuk perikanan ini ya, untuk perikanan. Nah, itu terdaftarnya ini apa di mana tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wajib pajaknya. Ya, namanya kayak Mas Adit, rumahnya ada di mana ya? Mas Adit di mana kampungnya, Mas? Bantul, Yogyakarta, Pak. Oh, di Bantul, ya. Mas Adit ada di Bantul. Terus Mas Adit ini punya usaha perikanan tangkap, punya kapal. Tapi apa namanya itu? Kapalnya itu adanya di Madura atau di Pati sana, biar dekat tadi. Nah, maka Mas Adit punya kapal ini, maka kapalnya akan terdaftar di Bantul, di mana Mas Aditnya tinggal. Atau Mas Adit punya CV nanti, atau PT yang ini pembudidayaan ikan. Pembudidayaan ikannya ada di Kepulauan Seribu. Tapi Mas Aditnya ada di Bantul, maka nanti atas objek yang ada di Kepulauan Seribu itu terdaftarnya di Bantul, di mana Mas Adit tinggal. Atau tempat kedudukan badannya tadi. Itu khusus untuk penangkapan ikan. Terus yang paling bawah di sini, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dalam hal wajib pajaknya tidak terdaftar di KPP Pratama. Mungkin aja yang mendapatkan izin tadi itu orang apa? Bukan subjek pajak dalam negeri. Nah, sehingga dia nggak terdaftar, kan nggak wajib mendaftarkan diri ya. Jadi dia nggak terdaftar di salah satu KPP. Maka atas objek tadi gitu ya akan terdaftar di KPP Migas. Banyak PT XYZ Ltd berkedudukan di Malaysia. Dia mendapatkan izin untuk penangkapan ikan di Indonesia. Ya, maka nanti dia akan terdaftar di KPP Migas. Nah, begitu juga dengan pertambangan migas ya. Pasti dia di KPP Migas karena biasanya itu banyak sekali kaitannya ya dengan PPH PPN. Di sini juga sih sama sebenarnya ya. Cuma nanti dibedakan tempat terdaftarnya. Ya. Nah, begitu juga untuk sektor lainnya yang terdiri dari ini ya, pipa kabel, ruas jalan tol, fasilitas penyimpanan. Ya, nah itu terdaftarnya di KPP Migas. Nah, itu teman-teman sekalian. Tempat terdaftarnya wajib pajak, objek pajak tadi. Kalau dia darat, pasti di KPP di mana lokasinya. Kalau perikanan, tangkapan perikanan budidaya, itu tergantung dari domisili atau tempat kedudukan subjek pajak. Kalau migas, di KPP migas. Terus untuk yang sektor lainnya seperti jaringan pipa, jaringan kabel, jalan tol, itu di KPP migas. Seperti itu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan.
Pak, mohon maaf Pak, boleh dijelasin ulang yang tadi nggak Pak? Yang perikanan tangkap tapi WP-nya tidak terdaftar di KTP Pratama Pak. Ya, oke Mas Adit ya. Jadi mungkin sekali ada, nah ini jarang sih sebenarnya, jarang. Jadi SWP-nya itu bukan merupakan subjek pajak dalam negeri, sehingga dia nggak ada kewajiban untuk mendaftarkan diri ya. Sehingga dia nggak terdaftar di salah satu KPP pun di Indonesia ini. Gitu, ya. Nah, maka kalau dia memiliki objek PBB, perikanan tangkap atau pembudidayaan ikan, maka atas objek tersebut didaftarkan di KPP Migas. Seperti itu, Mas. Ya. Kecil sih kemungkinannya ya. Jadi bukan subjek pajak yang ini mendapatkan izin seperti itu ya. Tapi tetap masih harus ditampung di aturan. Siapa tahu nanti seperti itu biar nanti nggak bingung ya, karena di sana diatur untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan tergantung di mana si subjeknya berada. Jadi saya kasih contohnya ya, kalau Mas Adit punya kapal tapi di Madura, tapi Mas Aditnya ada di Sleman atau di Bantul, ya terdaftarnya di KPP yang mewilayahi Bantul, walaupun kapalnya ada di Madura. Gitu. Kira-kira gitu sih Mas Adi. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Kalau enggak, biar saya lanjut ya. Nah, itu tadi terkait dengan pendaftaran, kewajiban pendaftaran. Ya, jadi begitu memenuhi syarat subjektif wajib mendaftarkan diri, dan kita sebagai khusus akan memberikan SKT. Dalam SKT akan ada NOP-nya. Ya. Nanti NOP-nya seperti apa nanti belakang. Ya. Terus di mana mendaftarnya? Di sini sudah diatur. Kalau dia darat di KPP yang wilayahnya situ. Terus untuk yang perikanan di mana subjeknya ya. Kalau migas itu KPP migas, tapi nanti di situ ada beberapa apa namanya itu? Objek sektor lain yang terdaftar di KPP migas. Nah, di sini juga dijelaskan di aturan tadi ya, di PMK 48 tadi. Pendaftaran dilengkapi dengan dokumen wajib pajak. Ya, dokumen wajib pajak itu apa? Ya, terkait dengan perpajakan pasti NPWP. Ya, terus juga akan minta mungkin kalau dia badan ya apa namanya pembentukan badannya. Kalau dia orang pribadi ya KTP. Ya. Dan yang jelas ada NPWP karena NPWP itu terkait dengan dokumen wajib pajak dalam hal apa perpajakan. Makanya kalau kita perhatikan di sini semuanya izin biasanya yang dibolehkan mendapatkan izin bukan orang pribadi, badan. Nanti di aturan sini ada aturan lain yang mengatur di mereka gitu ya. Kecuali mungkin perikanan ya. Kalau yang pertambangan, kehutanan, perkebunan biasanya sih yang diberikan izin itu bukan orang pribadi ya. Nah, itu terkait dokumen. Terus ada apa dokumen objek pajaknya. Biasanya yang kita minta apa? Gambarnya. Gambar petanya. Nah, kalau dia umpamanya penangkapan ikan gitu ya, itu CP-nya ya, bukan saya, surat izin penangkapan ikannya. Berapa kapal yang diberikan CP. Dan nanti di CP-nya itu akan mencantumkan WPPN RI mana. Kalau sudah ketahuan WPPN RI-nya, nanti kita bisa menghitung luas bumi untuk penangkapan ikannya, ke permukaan airnya, ke permukaan laut untuk penangkapan ikannya. Ya, jadi itu terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh si wajib pajak. Ya, nah yang disampaikan tadi setelah si wajib pajak mendaftar, ya tentu di lapangan akan ada perubahan terkait dengan objeknya. Ya, perubahannya apa? Kayak tadi. Hari ini Mas Rizky dapat izin untuk usaha perkebunan. Itu hari ini tanggal 12. Begitu dapat izin pasti akan dikelola kan? Kan nggak mungkin ditelantarkan. Pasti akan dikelola karena dia mendapatkan izin itu memang tujuannya untuk dikelola. Sehingga pasti akan ada proses sampai dengan Desember, 31 Desember. Nah, atas proses tadi, nah itu wajib dilaporkan. Ya.
Nah, di sini baru nanti kewajiban self assessment-nya muncul oleh si wajib pajak. Nah, ini di sini diatur pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek. Tadi kan sudah subjeknya sudah memenuhi syarat, diberikan SKT, terus sampai dengan 31 Desember untuk pengenaan 1 Januari, di situ sudah ada perubahan. Maka Mas Rizky ya harus melaporkan kondisi objeknya sampai dengan 31 Desember. Ya. Kan di situ dibilangnya 1 tahun sebelum tahun pajak, gitu ya. Kenapa? Karena itu 1 Januari tahun tersebut, tahun pajak 2022, belum ada apa-apanya. Ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan penilaian untuk penentuan MBO itu adalah berdasarkan kondisi sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, maka nanti untuk tanah yang sudah dikembangkan akan dilakukan penilaian. Nah, pasti nilainya akan berbeda dengan yang belum dikembangkan. Begitu juga yang sudah terdaftar dari tahun-tahun sebelumnya, ya, kebun, hutan, tambang, sektor lainnya sudah terdaftar di kita. Ya, jadi dia nggak ada kewajiban lagi untuk mendaftarkan diri ya, sini diatur. Jadi biar nggak 2 kali daftar. Yang sudah terdaftar nggak ada kewajiban lagi mereka mendaftar. Tapi kewajiban mereka tetap untuk pelaporan ini. Kayak Mas Fahri sudah punya sektor perkebunan dari tahun 2010, berarti sekarang udah 12 tahun. Setiap tahun Mas Fahri harus melaporkan, termasuk untuk pengenaan PBB tahun 2022 besok. Bagaimana kondisi objektifnya di lapangan? Ya. Nah, di situ juga diatur terkait dengan pelaporan. Nah, di sini wajib pajak wajib melakukan pelaporan atas objek yang telah terdaftar dengan menggunakan SPOP yang disampaikan. Nah, penyampaiannya nggak datang ke sana, tapi di sini dibilang. Ya, jadi wajib pajak wajib mengunduhnya gitu. Nah, diunduh di lamannya DJP dan diupload lagi di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi sama dengan SPT jadinya ya, dengan SPT. Jadi WP-nya mengunduh sendiri, nanti mengupload sendiri. Makanya kan sekarang kan sudah nggak ada ya pengiriman SPT secara manual ya. Ya semuanya harus secara elektronik, ISPT. Nah, itu sebenarnya sangat membantu kita di DJP ya. Kalau dulu SPT manual kita terima, terus kita scan atau kita rekam untuk beberapa hal, baru nanti kita punya basis data SPT. Nah, sekarang enggak, WP-nya yang mengisi sendiri. Kita tinggal simpan, kita siapkan tempat penyimpanan, kita berikan ke WP untuk diisi. Setelah diisi, nah nanti di situ kita olah. Maka sekarang lagi ribut di lapangan terkait dengan SP2DK, ya, dihubungkan dengan pemeriksaan. Karena secara sistem begitu ada indikasi nggak lengkap datanya, langsung dicetakkan SP2DK. Begitu terbit SP2DK harus disampaikan ke WP. Ya, malah kata orang, WP-WP-nya bilang, lebih baik saya langsung aja diperiksa daripada SP2DK, sudah saya sampaikan datanya, kemungkinan diperiksa masih tetap ada. Jadi masih aja ketemu salahnya. Kira-kira gitu. Mendingan sekalian aja biar sekali kerja, gitu. Mau diperiksa aja. Tapi kan kita nggak mampu ya memeriksa semua. Nah, begitu juga untuk pelaporan PBB, objek PBB. Jadi itu dilakukan secara mandiri oleh si wajib pajak. Ya, nah itu diatur di PMK ini. Saya belum baca undang-undang HPP ya, di Cipta Kerja sih nggak ada diatur, tapi di undang-undang HPP ini saya belum baca terkait dengan kewajiban ini. Seharusnya sih ini bisa dicabut, dimasukkan ke undang-undang tadi. Sehingga yang memerintahkan itu bukan peraturan pemerintah atau peraturan menteri, tapi undang-undang. Sama dengan di undang-undang KUP. Mungkin di pasal 2-nya undang-undang KUP itu ditambahkan aja ya, memenuhi syarat subjektif dan objektif. Ya, termasuk mungkin untuk tambah satu ayat yang mengatur ini. Untuk objek PBB seperti ini.
Tapi nggak tahu apakah nanti emang masih dikelola oleh pusat atau tidak, saya. Gitu ya. Jadi kita nggak memberikan SPOP seperti yang kita mendata. Nah ini diatur juga yang kedua ini, pelaporan oleh wajib pajak dilakukan setiap tahun pajak. Ya, setiap tahun pajak untuk penetapan tahun tersebut. Tapi karena PBB kondisinya 1 Januari, maka yang menentukan adalah keadaan objek sampai dengan sebelum tahun pajak. Jadi kalau dia menghasilkan ya penghasilan setahun sebelum tahun pajak, ya. Jadi penetapan 2022 adalah kalau dia migas semuanya adalah hasil produksi migas selama tahun 2021. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Kalau nggak salah kan ya gitu ya untuk penilaiannya. Yang kemarin sudah teman-teman pelajari di PBB. Itu terkait dengan kewajiban pelaporan. Apakah ada yang mau nanya? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Di aturan ini juga, PMK 48 ini juga kita masih dimungkinkan untuk melakukan pendataan. Gitu ya. Kapan? Nah, di sini ya. Nah, di sini juga disebut ya. Kalau tadi kan pelaporan. Kalau pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DJP untuk memperoleh, melengkapi, dan menata usahakan. Memperoleh kalau si WP-nya nggak melaporkan. Gitu ya. Melengkapi, WP-nya sudah melaporkan, tapi belum lengkap. Gitu. Ya. Dan menata usahakan. Gitu ya. Jadi, ya kan kita akan menata usahakannya dengan sistem yang kita miliki. Gitu lah ya. Jadi kan harus lengkap datanya, kalau enggak. Nah, makanya di sini diatur juga termasuk informasi geografis objek pajaknya. Nah, ini penting, maka kan ada dua kemarin, spasial, alfanumerik. Nah, untuk yang spasial inilah dari geografis. Kalau alfanumerik dari SPOP. Gitu ya. Untuk keperluan ini dilakukan pendataan kantor atau lapangan. Nah, kapan pendataan kantor? Nah, ini modelnya seperti ini. Ya, si wajib pajak melaporkan berdasarkan data yang dimilikinya. Setelah melapor ke kita, nah itu akan menjadi data milik kita, ya. Kan tadi dilengkapi dengan dokumen OP dan dokumen WP. Dokumen OP-nya apa? Peta dan seterusnya, ya. Terkait dengan keperluan kita untuk melakukan penilaian. Nah, di SPOP-nya itu ada. Makanya nanti teman-teman mungkin sudah dikasih tahu ya pada saat PBB P5L kemarin. Nah, itu harus diisi oleh si wajib pajak dan dilampirkan dengan data pendukung. Sehingga dengan data itu kita bisa melakukan penilaian di kantor ya, untuk menerbitkan SPPT. Nah, itu akan menjadi data internal kita. Data yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, data internal yang kita miliki juga kita akan cross-check dengan data eksternal. Data eksternal itu yang mana? Data yang diberikan oleh instansi lain. Contohnya kayak BPN, atau mungkin Kementerian Kehutanan, atau Kementerian Kelautan, atau provinsi yang memberikan izin-izin tadi. Mas Fahri mendapatkan izin pengelolaan hutan dengan luas, kata Mas Fahri, 10 hektar. Dilaporkanlah ke kantor pelayanan pajak 10 hektar. Tapi si yang memberikan izin Kementerian Kehutanan bilang, Mas Fahri dapatnya 10 hektar plus 5 hektar. Tapi Mas Fahri laporkannya cuma 10 hektar. Nah, data pihak ketiga inilah yang kita pakai cross-check. Gitu ya. Mas Fahri kok bilangnya cuma 10 hektar. Nah, di situ nanti akan diterbitkan SP2DK. Mas Fahri berdasarkan data yang kami miliki dari pihak lain, Mas Fahri itu punya 10 dan 15, jadi 15.
Nggak disampaikan, nah nanti kita ke lapangan. Kita lihat nanti yang mana sih dia. Kalau disampaikan, oh ya betul, saya lupa yang satu belum saya sampaikan, berarti 15. Dan bisa kita gambar, ya cukup kita lakukan pendataan di kantor. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak cukup tadi, maka kita harus ke lapangan. Nah, ke lapangan ngapain? Nah, disitulah kita melakukan, istilahnya sekarang di DJP itu ada KPDL. Ya. Kegiatan pengumpulan data lapangan. Ya. Jadi yang kita lakukan sendiri untuk melengkapi dua data tadi, data internal, ya, dan data eksternal, ya. Gitu. Internal dari mana? Dari datanya WP yang kita miliki. Data eksternal mana? Dari instansi lain, ya, yang berkewajiban melaporkan datanya ke KPT. Kayak tadi ya, ada BPN, mungkin ada Kementerian Kehutanan, itu ada pertambangan, ada provinsi karena yang memberikan izin untuk pertambangan juga kadang-kadang provinsi untuk luasan tertentu. Nah, itu datanya ada di kita. Itu menjadi data eksternal. Nah, untuk kelengkapannya kita ke lapangan. Kita sebut dengan kegiatan pengumpulan data lapangan. Gitu. Ya. Nah, itu kira-kira kegiatan pendataan yang kita lakukan. Sehingga nanti data yang kita miliki lengkap. Ya, untuk bisa kita melakukan penetapan secara objektif, ya. Sesuai luasnya, sesuai kondisi lapangannya, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga PBB yang terutang itu ya sesuai. Kira-kira seperti itu. Nah, yang tahu itu ya kita, Fiskus, gitu ya. Jadi, apakah kita cukup dengan pendataan, dilanjutkan dengan penilaian kantor, atau kita harus ke lapangan, sehingga nanti ya langsung dilakukan penilaian juga, gitu. Ya. Termasuk mungkin yang sudah terdaftar, ya. Mas Fahri bilang luas areal produktif untuk sektor perkebunannya cuma 10 hektar. Tapi dari data dari Asosiasi Perkebunan Seluruh Indonesia, gitu ya, itu menyatakan Mas Fahri sudah nambah luas produktifnya, nggak hanya 10 hektar, sekarang sudah menjadi 13 hektar. Nah, petanya juga ada, gitu, kita dapat dari institusi lain yang mengumpulkan peta itu. Tapi Mas Fahri bilang 10. Nah, itulah yang harus kita lakukan, pengecekan ke lapangan. Cuman ya itu ya, di DJP sekarang karena kebijakannya tidak harus kita langsung pergi ke lapangan. Maka dapat dilakukan pembuktian terbalik istilahnya ya. Jadi wajib pajak yang kita minta untuk menyampaikan datanya, gitu ya. Surat permintaan penyampaian data dan keterangan yang disebut SP2DK tadi. Ya, itu ada jangka waktunya ya. Jadi kita minta WP menyampaikan. Kalau dia nggak menyampaikan, itu kita bisa tetapkan secara jabatan. Begitu kira-kira untuk pendaftaran di awal, tentang kewajiban setelah memenuhi syarat subjektif. Berikutnya ada pelaporan, yaitu dilakukan setiap tahun atas perubahan yang terjadi oleh wajib pajak, ya. Selain itu, bisa juga kita melakukan pendataan, ya, untuk melengkapi tadi ya yang sudah didaftarkan dan yang sudah dilaporkan. Kalau berdasarkan indikasi-indikasi yang kita miliki, datanya wajib pajak belum cukup, gitu ya, sehingga kita harus mengumpulkan data dengan kegiatan pengumpulan data lapangan tadi. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pendataan kantor. Ya, ini kan dilakukan dengan cara mengolah data objek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui SPOP. Nah, berarti kita sudah anggap lengkap. Jadi di sini nih nggak perlu lagi kita mencari, sudah lengkap, sudah tinggal kita tata usahakan. Nah,
Jadi ada 2 kegiatan di situ ya, kumpulkan data ya, untuk kita masukkan ke dalam sistem yang dulu sebetulnya SysMiop ya, terkait dengan objek, ya. Lalu kita olah ya. Nah, ini kita lakukan cross check dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain yang tadi ya. Mungkin asosiasi perkebunan, asosiasi kehutanan, atau lembaga-lembaga tertentu yang melakukan penelitian. Banyak kok lembaga yang melakukan penelitian terkait alih fungsi lahan, dulunya hutan menjadi kebun, dulunya darat biasa, tanah sawah menjadi perumahan, itu banyak. Ya, ada pihak-pihak tertentu gitu ya, yang swasta. Nah, itu bisa juga kita pakai datanya sebagai bukti awal, itulah ya, bukti awal adanya perubahan di lapangan. Tapi yang boleh membuktikan itu adalah wajib pajaknya sendiri atau kita. Nah, berdasarkan data-data itu kita tanya ke wajib pajaknya. Kalau dia nggak ngaku, kita ukur ke lapangan. Ya, nah ini lengkap datanya, kita lakukan penilaian, bisa diterbitkan SPPT. Ya. Nah, selain itu kita juga butuh data ini, data peta. Ya. Maka pemetaan dapat dilakukan transformasi antar sistem proyeksi. Biasanya kalau WP-nya sudah menyampaikan data digital berbentuk berkoordinat geografis, gitu ya. Jadi sudah bisa kita tinggal gambar aja. Kalau sistem proyeksinya berbeda, ya kita tinggal transformasi. Atau kita digit. Ya. Kalau ternyata WP-nya menyampaikan petanya analog atau peta yang PDF gitu bentuknya, hard copy gitu ya. Itu difoto sama dia, dilampirkan ke kita. Nah, itu kalau ada koordinatnya bisa langsung kita digit di sana ya. Jadi dari peta analog ke peta digital yang kita punya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu banyak caranya. Jadi kalau teman-teman masuk ke DJP, nanti kita belajar sama-sama bagaimana kita melakukan transformasi peta atau bagaimana kita melakukan digitasi peta analog menjadi peta digital. Ya, nah ini nggak perlu kita ke lapangan karena datanya sudah lengkap. Tahunya kita lengkap ya setelah kita cek dari ini, ya, dari pembanding tadi. Terus kalau yang lapangan, nah ini dilakukan dengan cara meninjau lokasi fisik objek, gitu ya. Nah, ini atau lokasi lain. Nah, bisa jadi umpamanya kayak perkebunan. Di sana dia juga melakukan pengolahan hasil kebun. Contohnya kayak sawit. Dia juga melakukan pengolahan CPO gitu ya. Menjadi TBS menjadi CPO. Nah, di situ juga kan kita lihat kapasitas produksi mesinnya. Umpamanya mesinnya kapasitasnya berapa? 500. Terus dia kok memproduksinya lebih gitu. Dari mana sumbernya? Nah, itu boleh kita cek. Atau dia kapasitas produksinya 500. Cuman kemampuan kebunnya untuk mensuplai TBS itu cuman 300. Ngapain dia punya mesin 500 gitu. Pasti akan ada sumber lain gitu ya. Nah, itu bisa kita cek dari mana dia dapat. Oh, dari plasmanya atau mungkin ada perusahaan perkebunan lain. Nah, itu bisa kita cek untuk menguji kewajaran peredaran usahanya dia. Ya, sehingga nanti nilainya objektif, NJOP-nya objektif, PBB-nya. Ya. Nah, itu bisa kita tahu ya dari pihak lain tadi, ya, dari data eksternal biasanya. Kalau data internal kan apa yang dilaporkan oleh WP. Nah, itu sebagai orang pajak biasanya kita pasti diminta untuk selalu curiga, kira-kira ya. Jadi yang dilaporkan oleh si WP itu belum tentu benarnya, sehingga harus kita lakukan cross check dengan data-data lain yang ada di luaran sana. Ya. Kegiatannya juga sama, ya, pengumpulan data, ya, melalui SPOP,
yang sudah dilaporkan dan tidak atau belum. Nah, dilaporkan inilah yang kita cari dengan kegiatan pengumpulan data lapangan tadi, ya, KPDL tadi. Ya, dilakukan dengan apa? Terus setelah ini lengkap, nah ini kan juga harus kita lengkapi, ya, pemetaannya. Dilakukan melalui pengukuran objek saja. Karena tadi Mas Fahri bilang cuma 10, padahal di lapangan 12 katanya berdasarkan instansi lain. Nah, itu bisa kita ukur, sisanya bisa kita pakai satelit. Dari foto satelit kan ada ya. Nah, bawahnya ini begini. Mas Fahri lapornya begini. Tapi ternyata di lapangan itu ada segini yang belum dilaporkan. Ini belum nih. Nah, ini bisa kita lihat dari foto satelitnya. Atau ya sama juga sih ya, penginderaan jauh peta foto ya. Atau kalau mau ya ukur manual, tapi jarang ya sekarang karena sudah ada peta ini, jadi kita jarang melakukan pengukuran secara manual gitu ya. Begitu kira-kira teman-teman sekalian ya, pemetaan yang kita lakukan atau pendataan. Pendataan biasanya selalu diikuti dengan proses pemetaan atau kegiatan pemetaan, sehingga dua-duanya bisa klop data, ya, data spasial dan data alfanumeriknya. Termasuk juga kalau umpamanya dia melaporkan ini ya, oh ini produktif, kan sudah kelihatan ya warnanya lebih hijau. Dulunya memang di sini masih coklat, masih dikerjakan, tapi sekarang sudah hijau nih. Ya, ini umpamanya luasnya 5 hektar, di sini ada 3 hektar. Yang dilaporkan produktif cuma 5 hektar, padahal berdasarkan foto satelit, di sini juga sudah produktif, tapi belum dilaporkan. Nah, itu juga merupakan data baru, ya, yang kita mintakan sebelumnya. Kita minta SP2DK, tolong dong WP benerin datamu, karena menurut data lain kok ada di 3 hektar belum. Nah, kalau WP-nya nggak mau, ya terpaksa kita harus lakukan KPDL. Ya. Sampai di situ, ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjut. Nah, pada saat mereka melakukan pendaftaran di awal, sebelum kita terbitkan SKT, nah di situ kita harus memberikan nomor objek pajak ya. Sebentar ya. Oke, nah memberikan NOP konsepnya sama, dia ada 18 digit ya NOP itu. Dan nah ini sampai dengan kecamatan itu sama ya, sampai dengan kecamatan sama. Kita ambil dari data instansi lain. Kalau kita lihat di KTP pasti sama. Ya, provinsi yang kemarin ada 2, pulau sama kode pulau. Terus kabupaten, kalau dia kabupaten 10 sampai 69. Kalau dia kota Madia atau kota itu 70 sampai dan seterusnya ya, sampai berapa tadi? Sampai sekian. Itu kabupaten. Nah, kecamatan ya sesuai dengan kondisi sana ya. Nah, masuk di 8910, nah ini kode KPP. Nah, ini menyesuaikan dengan NPWP. NPWP gitu kan ya. Jadi digit ke 789, nah itu kan kode KPP di sana ya. Terus masuk ke subsektor. Nah, ya agak ruwet memang,
pada saat kita mengisi yang di sini. Ya, ini. Kalau nomor urut kan sesuai dengan nomor urut sektor yang ada di KPP tersebut. Kalau perkebunan, ya perkebunan aja. Tambang, ya tambang aja. Sehingga nanti kalau kita mau memberikan nomor NPWP, setelah kode KPP, kita masuk dulu ke sini, ke 18. Ya. Sektornya apa? Perkebunan berarti 1. Perhutanan berarti 2. Pertambangan berarti 3. Sektor lainnya 4. Gitu ya. Jadi di sini ada 1 sampai 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kebun, hutan, tambang, sektor lainnya. Nah, coba kita lihat sekarang di bawahnya ya. Kalau di sini dia perkebunan, nah ini, kalau dia perkebunan di 18-nya, nggak ada subsektor lainnya lagi, gitu ya. Sehingga di 11-nya pasti juga kebun, gitu ya. Kalau di 18-nya 1, di 11-nya pasti 1. Ya. Kalau di 18-nya 2 hutan, di 11-nya pasti juga 2. Ya. Di sini 2, di sini pasti 2. Nah, kalau di 18-nya 3, nah itu baru nanti ada 3 ya. Di 11-nya ya. Ada 3 untuk minerba, ada 4 untuk migas, ada 5 untuk panas bumi. Nah, ini di kode 11-nya nih. Kalau di 18-nya 3, ya, di 11-nya kemungkinan 3, 4, 5. Ya. Nah, berikutnya kalau di 18-nya 4, nah ini ada di bawahnya ya. Di bawahnya itu bisa 1, di 11-nya itu bisa 1 perikanan tangkap, 2 budidaya, 3 jaringan pipa, 4 jaringan kabel, 5 jaringan listrik, 6 jalan tol. Nah, itu. Maka nanti teman-teman kalau mengisinya langsung setelah KPP masuk ke 18. 18 cuma ada 1, 2, 3, 4. Kalau 1 di situ nomor 11-nya pasti 1. Kalau 2, 11-nya pasti 2. Kalau 3, nah itu bisa 1, 2, 3, 3, 4, 5. Kalau dia 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, itu untuk 11-nya. Nah, kalau di 18-nya 1, di 11-nya pasti 1 karena dia kebun. Dan dia pasti di 12-nya onshore. Nggak ada kebun di laut. Ya, dia pasti onshore. Ya. 13-nya pasti 0. Karena 13 itu akan terisi kalau gitu ya, dia tambang minerba. Berarti di 18-nya 4 gitu ya. Di 11-nya 3. Sorry. Di 18-nya 3, di 11-nya 3. Nah, ini 13-nya baru nanti isi. 1, 2, 3, 4. Ya. Logam, bukan logam, batuan atau batu bara. Ya. Tuh. Ya. Oke. Kalau dia di laut berarti ya 3, ya kan ya. Kan kemungkinan tambang ada juga di laut. Sektor lainnya pasti di laut semua ya. Kalau di sininya 4, di 12-nya pasti ini semua ya, 3 semua. Begitu sih. Nah, kalau dia tubuh bumi ya kan untuk tambang ada tubuh bumi ya. Di sini ada 3-nya, di sini mau 3, 4, 5, nah, pasti di sini akan ada tubuh bumi. Ya, di 12. Nah, itu mungkin sedikit berbeda dengan pemberian NOP
pada saat dengan yang di PBB P2 ya, mulai dari digit ke 8 ya, 8 9 10 kode KPP ya, 11 12 13 itu rinciannya ya, rincian dari objek. Kalau yang ini berapa nih? 14 15 16 nomor urut. Nah, nomor urutnya itu dilihat dari sektornya di KPP tersebut ya, pokoknya KPPA. Nah, sektor perkebunan. Ada yang baru mendaftar nih. Ternyata sudah ada 5 kebun di sana. Hutan 2, tambang 1. Kalau mendaftar baru ternyata dia kebun, berarti nomor 6. Daftar baru kalau dia lainnya berarti 2. Nah, jadi setelah nomor dari sektor yang sama. Ya. Begitu. Ya. Atau ada nggak di bawahnya? Belum. Nah, itu nomor urut. Nah, bagaimana kalau ternyata ya OP-nya ini melewati, ini kabupatennya masih A ya, beberapa kecamatan gitu. Kecamatan X, kecamatan Y, kecamatan Z. Nah, di sini kan dibilang kode kecamatan. Maka nanti dipilih kecamatan yang luas objeknya terbesar. Namanya ini ada 12 hektar, ini 10 hektar, ini ya 8 hektar. Berarti kode kecamatan ini adalah sesuai dengan kode kecamatan X. Karena dia yang paling luas. Ya. Kalau dia melewati lebih dari 1 kecamatan. Bagaimana kalau dia melewati lebih dari 1 kabupaten? Ini kabupaten A, ini kabupaten B. Ya, jadi OP-nya sampai ke sini. Maka nanti untuk yang seluas kabupaten B, kode wilayahnya kabupaten B. Untuk yang seluas kabupaten C, kode wilayahnya kabupaten C. Sehingga SPPT-nya atau SPOP-nya dibagi menjadi 2. Ya, 1 untuk kabupaten A, 1 lagi untuk kabupaten B. Ya, jadi nggak bisa dia kabupatennya berbeda dijadiin 1 SPPT. Kenapa? Karena nanti akan ada bagi hasil. Ya, bagi hasil penerimaan PBB itu diberikan kepada kabupaten dan provinsi yang di atasnya pasti. Ya, kalau ketahuan kabupatennya, provinsinya pasti akan ketahuan. Nah, nanti kalau dia ada dalam 2 kabupaten, ya harus diberikan masing-masing, gitu ya. Sehingga harus tahu kita luasnya di kabupaten itu seperti apa. Ya. Kira-kira kalau sampai di situ ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, Silakan. terkait itu Pak, yang pengumpulan data kantor misal Pak, pendataan kantor. Ya. Jadi kalau misalnya WP sudah melaporkan objeknya itu seluas 10 gitu Pak, 10 hektar misal lahannya. Terus dari DJP itu, dari KPP itu mendapatkan data dari pihak ketiga misal BPN. Tapi kalau misalnya ada kasus WP itu sudah menjual dalam tahun itu, WP sudah menjual tanahnya, jadi sisanya sekarang tinggal 5 hektar gitu Pak. Tapi di BPN itu belum diupdate, misalnya sertifikatnya belum dipugar atau gimana gitu Pak. Itu nanti kasus gimana Pak? Kalau misalnya DJP itu nggak tahu kalau misalnya BPN belum diupdate tapi udah mengeluarkan SP2DK gitu Pak. Jadi kembali lagi dengan definisi subjek pajak. Jadi tidak harus berdasarkan bukti kepemilikan tadi. Ya. Jadi kalau namanya Mas Afan punya tanah sudah dijual sebagian ke Mas Arya. Ya. Nah, Mas Arya belum melaporkan ke BPN sehingga belum dilakukan perubahan nama gitu ya atas nama Mas Arya.
Nah, bagaimana dengan PBB-nya? Nah, kita mendapatkan data dari pihak mungkin notaris gitu ya kan. Dia sebelumnya Mas Afan sama Mas Arya kan ke notaris ya. Transaksi jual beli tanahnya 5 hektar dijual ke Mas Arya. Nah, berdasarkan data itu kita bisa memberikan SP2DK ke WP kepada Mas Arya. Mas Arya, kamu sekarang sudah punya tanah. Tolong dong didaftarin gitu ya kalau dia belum terdaftar. Terus Mas Afan juga begitu, Mas Afan silakan diubah ya, karena luasnya sekarang sudah nggak lagi 15 hektar, tinggal 10 karena 5 hektar sudah dijual. Bisa Mas, jadi nggak harus menunggu terbitnya sertifikat, enggak. Ya, nggak harus. Nah, seperti itu sih Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nah terkait dengan sektor-sektor usaha pertambangan, perkebunan, perhutanan, itu sebenarnya tidak boleh dialihkan izinnya. Pokoknya Mas Afan punya izin pengelolaan pertambangan atau kerjasama. Tapi begitu Mas Afan dapat izin, terus Mas Afan jual ke Mbak Rizky umpamanya. Itu nggak diizinkan, itu nggak boleh. Karena apa? Mas Afan diberikan izin karena Mas Afan sudah dicek mempunyai kemampuan untuk mengelola tanah itu gitu. Untuk jadi tambang. Ya, karena tidak boleh tanah itu ditelantarkan sebenarnya. Tapi kejadian di lapangan banyak ya, banyak. Jadi Mas Afan karena merupakan, makanya sekarang itu ya, pemberian izin itu nggak lagi dari bupati ya, harus dari provinsi atau kementerian. Tetapi tetap aja sih ya, Mas Afan punya kontribusi pada saat pemenangan pemilu atas kontestan A, nanti Mas Afan akan diberikan konsesi untuk mengelola tambang ini. Padahal Mas Afan nggak ahli di situ. Jadi terpaksa harus dijual. Padahal di aturan pertambangan izin itu nggak boleh dijual. Ya, nah itu beda sedikit dengan yang tanah perkotaan. Ya, kalau tanah perkotaan kan terserah dong. Kalau saya punya, mau saya jual, mau saya sewain, boleh-boleh. Tapi kalau untuk izin-izin ini agak ketat di situ. Ya, walaupun kenyataannya di lapangan, kalau saya dengar dari kawan-kawan yang penambang, ya mereka malah bilang sebenarnya dari awal pada saat dia lakukan, terutama minerba ya, mineral dan batu bara. Pada saat dia melakukan eksplorasi, itu dia melihat di situ banyak nikelnya, Maka karena dia merasa ahli nikel, dia mengajukanlah izin itu. Begitu dicoba untuk dieksploitasi, ternyata kandungan nikelnya kecil. Jadi nggak ekonomis kalau dia kelola. Padahal sudah kadung dapat izin. Sehingga dia akan mencari orang lain yang memang ahli di nikel. Seperti itu sih yang kejadiannya di lapangan. Karena kita kan, mereka kan nggak bisa 100% yakin, oh ini akan ketemu ini akan nggak bisa. Mungkin kalau batu bara oke lah, karena dia bentuknya beda sendiri. Kalau udah batu bara, tapi batu bara juga sama ya, banyak juga katanya batu bara yang ternyata kandungan kepadatannya itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Mungkin batu baranya masih muda, sehingga kalau dikelola nggak ekonomis. Padahal sudah dapat izin nih, sudah keluar duit. Nah itu akhirnya ya terpaksa harus dialihkan atau apa gitu. Tapi harus ada izin sih dari kementerian yang memberikan izin awalnya. Mungkin begitu Mas Afan ya. Jadi untuk pertanyaan tadi mungkin sudah terjawab. Jadi belum disertifikatkan nggak masalah. Kalau memang ada peralihan hak atas tanah, sudah bisa sih dilakukan perubahan gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Kalau enggak, saya lanjut ya. Nah ini nanti teman-teman silakan dicoba diisi sendiri ya. Diisi sendiri. Nanti untuk kabupaten, kecamatan, sama nama WP-nya silakan pakai kabupaten, kecamatan diri sendiri. Nama WP-nya pakai nama sendiri. Isi sendiri aja ini buat iseng aja sih ya. Nanti gimana memberikan nomnya. Ya kalau umpamanya objek-objek ini dilakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran atas nama Mas Afan, kabupatennya apa, kecamatannya apa, objeknya perkebunan, adanya di onshore. Rincian objeknya nggak ada karena memang dua kebunnya sudah seperti itu aja.
Gimana knob-nya ya, memberikan. Dan seterusnya. Nah, untuk ngapalin ini aja sih sebenarnya, ngapalin. Jadi dengan mengisi ini saya berharap teman-teman bacanya berkali-kali, pasti nggak hafal. Saya sendiri juga nggak hafal. Kebun gimana sih ya, tengok lagi ke sini. Itu ya, ini buat ini aja. Latihan sendiri aja ya, jadi latihan. Jadi nggak usah dikumpulin. Silakan dikerjakan sendiri. Nah, setelah kita berikan nomor kayak tadi itu, dia kemungkinan juga perlu dilakukan penyesuaian ya, atau pemutakhiran mungkin ya, atau bahkan mungkin penghapusan knob kira-kira seperti itu ya. Penyesuaian kapan dilakukan? Apabila terjadi mutasi objek. Nah, bukan subjek. Kalau tadi kan Mas Afan subjek ya, dari Mas Afan kepada Mas Rizky. Objeknya masih tetap, tapi orangnya yang berubah. Kalau ini objeknya, ya, tadinya dia hutan, sekarang jadi kebun. Ya, jadi karena sudah habis ditebang, terus diolah, menjadilah dia kebun. Nah, itu kan ada perubahan ya, objek. Maka itu harus diubah knob-nya. Ya, disesuaikan knob-nya. Paling tidak digit ke-18 kan beda. Tadinya dia 2, sekarang menjadi 1. Karena dia hutan menjadi kebun. Begitu dia berubah menjadi kebun, kita lihat lagi urutan kebun di KPP itu sudah ada berapa. Kalau sudah ada 5 berarti dia nomor 6. Padahal darinya dia hutan cuma nomor 1. Kira-kira seperti itu ya. Itu. Terus ada pembentukan atau penyesuaian daerah. Nah, tadi kan berpengaruh ya. Kalau terutama untuk Dati 2 ya. Kalau untuk kecamatan di dalam satu kabupaten itu sih kalau menurut saya nggak ada masalah, kita biarin aja juga nggak apa-apa. Tapi begitu nanti ada pemekaran kabupaten atau provinsi, itu kan berpengaruh. Kan berpengaruh kepada pemberian knob-nya tadi. Karena begitu dia berubah kabupaten, harus dipisah. Ya, nggak boleh dijadiin satu. Ya, karena kaitan dengan bagi hasil. Ya. Begitu juga kalau terjadi perubahan KPP. Karena di situ kan ada kode KPP ya. Sekarang kan kita sering sekali ya restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Ya, KPP-KPP-nya berubah. Atau bahkan mungkin kayak tadi untuk yang perikanan, Mas Afan punya perikanan. Terus dulunya terdaftar di KPP Pratama. Terus karena usaha Mas Afan besar, jadi Mas Afan sebagai subjek pajak ditarik ke KPP Madya. Maka usaha perikanannya juga harus terdaftar di KPP Madya. Yang di KPP Pratama harus hapus. Ya, hapus di sana. Masuknya ke KPP Madya. Kira-kira gitu ya, kalau terjadi perubahan KPP. KPP-nya mekar atau peralihan dari Pratama ke Madya. Atau dari Madya ditarik ke KPP apa? KPP besar ya. Ya, KPP khusus lah gitu yang ada di Jakarta. Ya bisa jadi gitu ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah penghapusan knob. OP tidak memenuhi syarat sebagai objek pajak. Kayak tadi pertambangan sudah habis izinnya. Nah, tambangnya sudah habis, tinggal sisa lubang-lubang sisa tambangnya aja. Kembali ke tanah negara. Nah, semua knob itu harus dihapus. Knob atas pertambangan tadi dihapus. Begitu juga dengan perhutanan ya. Perhutanan tadinya ada knob-nya, terus sudah ditebang habis, gitu ya, sudah nggak ada sisa lagi. Ya sudah, dan kembali ke tanah negara. Ya, tanah negara berarti bukan merupakan objek PBB karena belum diberikan suatu hak. Ya. Jadi sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai objek pajak. Ya. Begitu juga mungkin kayak perikanan. Kan menentukan objeknya kan berdasarkan surat izin penangkapan ikan ya, CP. Tahu kapalnya udah nggak dipakai lagi, udah bocor, udah apa ya, sudah karam gitu ya, jadi udah nggak bisa, jadi sehingga tidak memenuhi syarat lagi, jadi itu harus dihapuskan. Begitu ya. Itu
penyesuaian dan penghapusan ada pertanyaan? Ternyata udah habis. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian ya. Selamat mengikuti UTS, semoga lancar. Terima kasih. Ya, siapa tahu mudah-mudahan saya sih berharap semuanya dapat nilai A nanti ya pas ujiannya. Gitu. Ya, tentu syaratnya harus belajar. Dan yang kedua, semua apa ya ada 3 kalau nggak salah tugas mandiri yang harus dikumpulkan ya, sebagai dasar saya untuk memberikan nilai yang paling maksimal. Sampai di situ ada pertanyaan kah? Sambil saya ngisi itu ya, apa namanya? Dokumen itu ya, portal ya. Mas Rizky hadir tadi ya. Muhammad Al Iqbal hadir? Hadir, Pak. Oke. Dihadir semua ya. Gimana kira-kira ada pertanyaan? Mas Iqbal gimana Mas? Aman? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau Mbak Elena Dewi Hidayati. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ini ada hubungan dengan Bu Hidayati yang di kantor pusat. Anaknya Mbak Dewi ini. Enggak ya? Oke, ya. Mas Fahri aman, Mas? Aman, Pak. Siap. Oke, Mbak Aini. Cairina Aini. Mas Ajis? Ini Pak, masih tadi yang nomor urut itu dimulai dari 0 atau dari 1, Pak? 1, nomor urut 1. Ya, Baik, Pak. ada nomor urut 0 ya. Sip. Pak Niken? Ya. Oke, teman-teman, kalau emang nggak ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup ya di pertemuan yang terakhir ini. Nah, untuk ujiannya, kemarin sih kesepakatannya dia IC 5 sama studi kasus 2. Gitu. Jadi nggak ada pilihan berganda ya. Sifatnya kayaknya sih masih open book gitu ya. Jadi daripada kita bikin closed book, tapi kan ujiannya online, nanti kita sama-sama bikin dosa gitu ya. Katanya ini kan kita nggak tahu di sana apakah buku apa enggak, kita nggak lihat soalnya kan. Jadi sekalian aja deh open book aja. Jadi ya tapi itulah risikonya kalau open book biasanya soalnya sedikit membutuhkan analisis lah. Ya. Tapi saya yakin sih ya teman-teman ini kan pelajaran yang nggak serumit PPN lah yang teman-teman pelajari sekarang ya. Atau mungkin nggak serumit penilaian batu bara gitu ya, karena teman-teman penilai. Kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti UTS, semoga semua lancar dan mendapatkan nilai terbaik.
Nah, jadi saya nggak akan sungkan memberikan nilai A semua kalau memang hasilnya seperti itu. Ya, kira-kira gitu teman-teman sekalian. Kalau nggak ada lagi, saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Selamat siang. Kalau ada kuliah, silahkan kuliah lagi. Kalau nggak ada, silahkan istirahat. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.